Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini kembali akan dilanjutkan kisah Wali Paidi sepulangnya dari Gunung Lawu yang akan menggetarkan jiwa. Senja di desa tepian sawah merayap turun seperti selendang sutra berwarna jingga keunguan, menyelimuti hamparan sawah yang baru dibajak dan memantulkan cahaya terakhir di permukaan airnya. Di gardu ronda reyot yang terbuat dari bambu tua dan beratap ilalang kering, suasana sore itu agak berbeda. Biasanya hanya Wali Paidi yang mangkal di sana, tenggelam dalam kopi pahit dan lintingan tingwenya. Tapi hari ini, gardu itu sedikit lebih ramai. Ada Pak Bejo, kepala dusun berpeci sedikit miring yang baru saja selesai mengecek saluran irigasi, napasnya masih sedikit memburuk. Ada juga Marjo, pemuda desa berkaos oblong yang selalu antusias mendengar cerita atau celetukan Paidi. Kali ini membawa beberapa potong singkong goreng hangat yang baru diangkat dari wajan Mbah Karto. Aromanya gurih menguar di udara. Mereka bertiga duduk melingkar di dipan bambu yang berderit. Pak Bejo asyik dengan rokok kreteknya. Asapnya mengepul membentuk cincin-cincin kecil sebelum buyar ditiup angin sore. Marjo sibuk mengupas kulit singkong goreng yang masih panas. Paidi sendiri duduk sedikit di ujung, agak menyendiri. Secangkir kopi tubruk hitam pekat tanpa gula tergeletak di dekatnya, isinya tinggal separuh dan sudah mendingin. Pandangannya lebih sering tertuju pada ampas kopi di dasar cangkir daripada pada lawan bicaranya. Ada semacam kelelahan halus di matanya, bukan lelah fisik, tapi lebih seperti lelah jiwa yang baru pulang dari perjalanan jauh melintasi dimensi-dimensi tak kasat mata di Gunung Lawu beberapa pekan lalu. Gema pertemuan dengan Nasir Han dan dialog bisu dengan jiwa tersesat itu masih berputar lembut di relung batinnya, menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Lah kok akhir-akhir niki sampeyan radi menengan ngoten toh Kang Paidi. Marjo membuka obrolan setelah berhasil mengupas singkong gorengnya. Suaranya memecah keheningan yang sempat tercipta. Boten kados biasane, nek ngopi ngeten niki, biasane pun metu perumpamaan babagan kopi pahit ngantos 1000 episode. Lah kok akhir-akhir ini Anda agak pendiam begitu sih Kang Paidi? Tidak seperti biasanya. Kalau ngopi begini, biasanya sudah keluar perumpamaan soal kopi pahit sampai 1000 episode. Marjo terkekeh pelan. Paidi mengangkat wajahnya perlahan dari cangkir kopi. Seulas senyum tipis, senyum khasnya yang sulit ditebak maknanya, terukir di bibirnya. Niki lagi proses ngendap ke ampas pengalaman Jo. Jawabnya pelan, suaranya sedikit serak. Ben sing bening munggah, sing butek mudun. Karo ngirit omongan barang, ben kupinge luwih jembar dinggo ngerungoke dawuh sing luwih penting tinimbang celotehan kulo. Ini lagi proses mengendapkan ampas pengalaman Jo. Biar yang bening naik, yang keruh turun. Sambil hemat bicara juga, biar telinganya lebih lebar dipakai mendengarkan perintah yang lebih penting daripada celotehan saya. Pak Bejo, yang baru saja menghisap dalam-dalam rokok kreteknya, tertawa renyah mendengar jawaban Paidi. Tawanya membuat ujung pecinya bergoyang. Walah, jawabanmu kok yo koyo filsuf gunung ngono di. Iso wae sampeyan iki, serunya. Dawu sing luwih penting, lawong Gusti Allah iku dawuhe liwat opo toh? Opo liwat suarane angin sing semilir niki? Opo liwat rombolen semut sing lagi baris ning pojokan gardu kae? Opo malah liwat wetenge sampeyan sing mungkin wis mulai njaluk jatah singkong goreng iki?
Pak Bejo menunjuk singkong goreng di tangan Marjo sambil tertawa lagi, mencoba mencairkan suasana yang dirasanya sedikit terlalu serius karena diamnya Paidi. Paidi tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. Ia baru saja hendak membuka mulutnya, mungkin akan meladeni candaan Pak Bejo dengan perumpamaan tentang suara angin, barisan semut, atau perut lapar yang juga merupakan ayat Tuhan jika dibaca dengan benar. Matanya kembali tertuju pada pusaran ampas hitam di dasar cangkir kopinya yang dingin. Bruce, dalam satu kedipan mata yang bahkan lebih cepat dari kepakan sayap capung, realitas di sekitar Paidi meluruh. Bukan menghilang, tapi mentransmutasi. Suara tawa Pak Bejo yang menggema di gardu ronda itu seketika menjauh, meredup menjadi bisikan angin dari puncak gunung yang sangat jauh. Aroma gurih singkong goreng dan asap kretek Pak Bejo lenyap, digantikan oleh aroma aneh yang tak dikenal namun terasa akrab di relung jiwa. Campuran wangi tanah purba setelah hujan ribuan tahun dan aroma asin samudra tak bertepi. Warna-warni dunia fisik, hijau sarung Pak Bejo yang bermotif kotak-kotak, biru langit senja yang mulai meredup, coklat kusam bambu gardu, bahkan warna kulit tangannya sendiri, semua tampak kehilangan saturasinya, memudar menjadi semacam lukisan monokromatik dalam pandangan luarnya. Gardu ronda, Pak Bejo, Marjo, cangkir kopi, semua tampak seperti bayangan tipis, cangkang kosong dari sebuah realitas yang baru saja ia tinggalkan. Kesadarannya, ruhnya, rosonya, ditarik dengan lembut namun kuat ke sebuah dimensi lain. Bukan ruang fisik, tapi sebuah bentangan kesadaran murni yang terasa tak berbatas. Ia merasa seperti setetes air yang kembali ke dalam lautan induknya. Sebuah lautan hening, tenang permukaannya, namun di kedalamannya berdenyut kehidupan dan kekuatan agung yang tak terbayangkan. Warna di alam ini bukanlah warna spektrum cahaya biasa, melainkan getaran-getaran rasa, kedamaian yang terasa seperti warna biru laut dalam, kebijaksanaan yang berdenyut seperti cahaya keemasan lembut, keagungan yang menjulang seperti gunung putih bersih. Ini adalah alam batin, alam sir, alam di mana waktu duniawi melipat dirinya sendiri menjadi titik nol keabadian. Di tepi lautan kesadaran murni itu, di atas hamparan pasir lembut yang berkilauan seperti debu bintang, sosok itu sudah ada di sana. Bukan datang, tapi memang sudah ada. Seorang lelaki tua, jubahnya berwarna kelabu tanah, sederhana namun tampak menyimpan seluruh usia zaman. Wajahnya memancarkan cahaya teduh yang tidak berasal dari sumber eksternal, melainkan dari dalam dirinya. Detail wajahnya tetap sulit ditangkap oleh mata batin Paidi. Setiap kali ia mencoba fokus pada bentuk hidung atau garis bibir, gambaran itu seolah menari dan berubah seperti fata morgana di padang pasir jiwa. Namun kesan keseluruhannya begitu kuat terpatri, kelembutan seorang ayah, kebijaksanaan seorang guru agung, ketenangan samudra, dan sepasang mata yang menatapnya bukan dengan penghakiman, tapi dengan pemahaman total, seolah telah mengenal Paidi jauh sebelum ia dilahirkan ke dunia ini. Paidi berdiri terpaku di hadapan sosok ini. Rasa hormat yang meluap dari dasar hatinya membuatnya secara otomatis menundukkan kepala dan sedikit membungkukkan badan. Lututnya terasa sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena merasakan getaran keagungan yang begitu dahsyat namun lembut. Semua kata-kata, semua konsep, semua perumpamaan kopi dan sandal jepit yang biasa ia gunakan terasa seperti debu tak berarti di hadapan kehadiran ini. Ia merasa telanjang secara ruhani,
Seluruh isi hatinya terbuka lebar di hadapan tatapan penuh kasih, namun menembus itu. Keheningan berlangsung untuk waktu yang terasa sangat lama di alam ini. Mungkin setara dengan 100 tahun perenungan seorang pertapa. Dalam keheningan itu, Paidi merasa jiwanya dibersihkan, disiapkan untuk menerima sesuatu yang agung. Akhirnya, suara itu terdengar, bukan melalui gelombang udara, tapi beresonansi langsung dalam kesadaran Paidi, sejelas detak jantungnya sendiri. Assalamualaikum, wahai hamba yang sedang mencari. Suara itu lembut, namun setiap suku katanya terasa mengandung bobot makna berlapis-lapis. Perjalanan ruh tidak diukur dengan jauhnya langkah kaki melintasi gunung dan lembah dunia nar, tapi diukur dengan kedalaman tapak-tapak kesadaranmu saat menyelami samudera dirimu sendiri. Paidi hanya bisa mengangguk dalam diam, merasakan kebenaran kata-kata itu meresap ke dalam sumsum tulangnya. Perjalanan fisiknya ke Lawu kini terasa hanyalah pembuka tirai dari perjalanan sesungguhnya yang harus ia tempuh di dalam diri. Sosok itu, yang Paidi rasakan dalam hatinya adalah sang hamba misterius, Khidir alaihi salam, kemudian mengarahkan pandangan batinnya pada sebuah gambaran yang muncul di hadapan mereka, selai daun waru kuning, persis seperti yang tadi ia lihat sekilas di dunia nyata. Namun kini tampak begitu hidup dan detail dalam alam batin ini. Daun itu melayang perlahan, menari dalam tarian perpisahan yang anggun, sebelum akhirnya jatuh dan menyatu dengan tanah kesadaran di bawah kaki ruhani mereka. Lihatlah daun itu nak Paidi, suara itu kembali bergema. Dunia melihatnya sebagai kematian, akhir dari sebuah tugas. Sampah yang tak berguna, mereka meratapinya sebagai lambang kefanaan, sebagai bukti kerapuhan eksistensi. Jeda sejenak, membiarkan Paidi merenungkan pandangan umum itu. Tapi bukalah mata hatimu, Ainul Qalb, lanjut suara itu, nadanya sedikit meninggi dalam kebijaksanaan. Lihatlah melampaui bentuk lahiriahnya. Daun itu tidak mati, ia hanya berganti peran. Dari pahlawan hijau yang menangkap cahaya mentari dan mengubahnya menjadi energi kehidupan bagi pohonnya, kini ia menjadi martir sunyi yang menyerahkan dirinya kembali kepada Ibu Pertiwi. Tubuhnya akan hancur, membusuk, menyatu dengan tanah. Tapi lihatlah, kehancurannya bukanlah akhir. Itu adalah pengorbanan yang melahirkan kehidupan baru. Saripatinya akan menjadi pupuk, memberi nutrisi bagi akar-akar pohon yang sama, mendorong tumbuhnya tunas baru yang lebih segar, daun baru yang lebih hijau, yang akan melanjutkan tugas menangkap cahaya ilahi. Paidi terpaku pada visi itu. Ia seolah bisa melihat seluruh siklus itu terbentang di hadapannya dalam gerakan lambat. Daun hijau menjadi kuning, jatuh, lapuk, menyatu dengan tanah gelap. Lalu dari tanah itu muncul tunas hijau mungil yang tumbuh kuat. Konsep fana, kefanaan wujud, dan baka, kekekalan esensi dalam siklus ilahi, yang tadi hanya teori kini menjadi kenyataan yang ia saksikan dengan mata batinnya. Ia teringat jiwa tersesat di Lawu, betapa ia terikat pada bentuk fisiknya yang telah tiada, betapa ia takut pada kehancuran. Kini Paidi mengerti, jiwa itu belum memahami tarian agung antara kematian bentuk dan kelahiran peran baru dalam skenario sang sutradara agung. Kematian Raganak, suara itu melanjutkan dengan lembut, hanyalah seperti daun yang gugur. Ruhmu, esensimu, tidak akan pernah benar-benar mati jika ia terhubung dengan pohon kehidupan abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya akan melewati sebuah pintu, sebuah gerbang transisi menuju alam dan tugas pengabdian yang baru.
Jangan takut pada pintu itu, tapi persiapkanlah bekal untuk perjalanan setelah melewati pintu itu. Bekal terbaik bukanlah harta dunia atau kedudukan fana, melainkan iman yang kokoh, amal solih yang ikhlas, dan hati yang bersih yang selalu merindukan perjumpaan dengan sang kekasih sejati. Pemahaman ini meresap begitu dalam ke jiwa Paidi, menenangkan riak-riak pertanyaan tentang kehidupan setelah mati yang sempat muncul pasca pertemuannya dengan jiwa tersesat. Rasanya seperti sebuah peta yang lebih jelas diberikan untuk memahami wilayah misterius itu. Kemudian, sang guru misterius mengalihkan perhatian Paidi pada gambaran lain, sebuah batu kerikil hitam legam, kecil, tampak tak berarti, tergeletak di pasir kesadaran. Batu yang sama seperti yang ada di gardu ronda, namun kini terasa memancarkan aura purba yang kuat. Dan lihatlah batu kecil ini, suara itu kembali terdengar, kali ini membawa nuansa keheningan yang dalam. Ia diam 1000 bahasa, terinjak, terlupakan, dianggap benda mati tanpa nilai. Manusia seringkali mengabaikan apa yang tampak diam dan tak bergerak, mengejar apa yang bersuara keras dan bergerak cepat. Sosok itu seolah menyentuh batu itu dengan pandangan batinnya. Tapi di dalam diamnya yang khusyuk nak, batu ini menyimpan perpustakaan alam semesta. Ia adalah fragmen dari sejarah bumi yang panjang. Mungkin ia pernah menjadi bagian dari puncak gunung yang menjulang gagah, mendengar tasbih para malaikat di pagi hari. Mungkin ia pernah terendam di dasar lautan purba, merasakan dinginnya kedalaman dan melihat makhluk-makhluk ajaib yang kini hanya tinggal cerita. Mungkin ia pernah menjadi saksi bisu langkah kaki seorang nabi atau wali yang menyebarkan cahaya kebenaran di tanah ini. Setiap goresan di permukaannya adalah catatan waktu. Setiap atom di dalamnya bergetar dalam irama zikir kosmik yang tak pernah berhenti. Paidi menatap batu itu dengan mata batin yang baru terbuka. Ia tak lagi melihatnya sebagai benda mati, tapi sebagai entitas yang penuh dengan memori dan kesaksian. Ia teringat saat-saat ia duduk diam berjam-jam di gardu ronda atau di tepi sungai, hanya merasakan kehadiran alam tanpa banyak berpikir. Mungkinkah saat itu ia sedang mencoba membaca kitab bisu seperti batu ini? Diammu bisa menjadi ibadah yang paling agung nak. Suara itu mengalir lembut, mengkonfirmasi intuisi Paidi. Jika diam itu adalah diam yang sadar, diam yang bukan kosong melompong karena lamunan duniawi, tapi diam yang penuh. Penuh dengan pendengaran batin, samul kolab, terhadap bisikan halus kebenaran. Penuh dengan penglihatan batin, basirah, terhadap ayat-ayat kauniyah Allah yang terhampar di mana-mana. Penuh dengan kehadiran hati, udurul kolab, bersama sang pencipta. Itulah zikir al-hafi, zikir sunyi yang lebih dicintainya daripada zikir lisan yang hatinya lalai. Belajarlah untuk mendengar keheningan nak, karena dalam keheningan itulah seringkali suaranya yang paling jernih terdengar. Alam semesta ini, dari atom terkecil hingga galaksi terjauh, adalah kitabullah yang tak pernah selesai ditulis. Bacalah ia dengan hatimu, bukan hanya dengan matamu. Pelajaran tentang keheningan ini terasa seperti balsam bagi jiwa Paidi yang kadang merasa berisik oleh pikirannya sendiri atau oleh tuntutan dunia luar. Ia merasa diajak untuk menemukan kedamaian dan kebijaksanaan justru dalam momen-momen tanpa kata. Selanjutnya, muncul gambaran aliran air jernih yang mengalir lembut di antara bebatuan kesadaran. Air itu tampak begitu sederhana, namun memancarkan energi kehidupan yang murni. Dan perhatikanlah sifat air itu, wahai pencari, sang guru melanjutkan wejangannya.
Ia selalu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Ia tidak pernah congkak ingin mendaki puncak gunung kesombongan. Sifat aslinya adalah tawadu, rendah hati. Ia menerima bentuk wadah apapun yang menampungnya, dari kendi tanah liat hingga samudra luas. Ia lentur, fleksibel, tidak kaku menentang realitas. Jika terhalang batu besar, ia tidak membenturkan diri hingga hancur, tapi mencari celah terkecil untuk terus mengalir, atau dengan sabar mengikis batu itu sedikit demi sedikit selama ribuan tahun. Paidi mengamati air itu dengan saksama. Ia melihat bagaimana air itu membersihkan lumut di bebatuan, memberi kesegaran pada tumbuhan di tepiannya. Air tampak lemah, suara itu bergema lagi, mudah diarahkan, mudah dikalahkan. Tapi jangan remehkan kekuatannya yang lembut namun persisten. Ia mampu meluluhkan batu karang yang paling keras sekalipun. Ia memadamkan api amarah. Ia membersihkan kotoran fisik dan, jika diniatkan, kotoran batin. Ia adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Maka, teladanilah sifat air Nak. Nasihat itu terasa meresap langsung ke dalam pori-pori ruhani Paidi. Jadilah pribadi yang rendah hati. Jangan silau oleh pujian atau kedudukan duniawi. Bersikaplah lentur dalam menghadapi badai kehidupan. Jangan mudah patah oleh kesulitan. Hadapi masalah bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan yang cerdas dan ketekunan yang sabar. Belajarlah mengalir bersama arus kehendaknya, takdir, bukan melawannya dengan keluh kesah. Carilah hikmah di setiap kelokan dan riak ujian. Bersihkan hatimu dari endapan kebencian, iri, dan kesombongan, agar engkau bisa menjadi sumber rahmat dan kesejukan bagi sesama, seperti air jernih yang memberi kehidupan. Inilah jalan tawakal, berserah diri, dan rida, menerima yang sejati. Pelajaran tentang air ini terasa sangat pribadi bagi Paidi, menyentuh sisi dirinya yang kadang masih suka ngeyel dan ingin memaksakan kehendak. Ia merasa diajak untuk lebih pasrah dalam artian positif, lebih percaya pada pengaturan Sang Maha Sutradara. Setelah air, datanglah angin. Bukan angin fisik, tapi hembusan energi halus yang terasa menyapu alam batin Paidi, membawa kesejukan dan aroma misterius dari taman-taman surga. Sekarang, rasakanlah angin ruhani ini Nak, bisik sang guru. Suaranya kini seperti menyatu dengan hembusan itu. Engkau bisa merasakan kehadirannya yang lembut menyentuh jiwamu. Engkau bisa mendengar bisikan ilham yang dibawanya. Engkau bisa melihat jejaknya pada ketenangan hatimu setelah berdoa atau berzikir. Tapi, bisakah engkau melihat wujud angin ruhani ini? Bisakah engkau menangkapnya dengan tanganmu? Paidi tahu jawabannya adalah tidak. Seperti angin di dunia, angin ruhani ini tak kasat mata. Demikian pula halnya dengan banyak karunia dan rahasia Allah yang paling agung Nak. Penjelasan itu mengalir. Ilmu laduni yang datang tanpa belajar formal, ilham atau firasat benar yang membimbing langkahmu, pertolongan gaib, maunah yang datang di saat genting, kehadiran para malaikat atau ruh para syalihin, bahkan bisikan langsung dari Rabbul Alamin ke dalam hatimu. Semua itu seringkali datang seperti angin, tak terlihat wujudnya, tak terjangkau logika akalmu. Disinilah letak ujian iman kepada yang gaib, al-gaib. Jangan hanya percaya pada apa yang bisa kau lihat dengan mata kepalamu atau kau ukur dengan timbangan logikamu. Nasihat itu semakin dalam. Karena akal manusia terbatas, sedangkan kekuasaan dan ilmu Allah tak terbatas. Latihlah kepekaan rasa di hatimu untuk mengenali hembusan angin kebenaran ini.
Percayalah pada intuisi sucimu yang telah dibersihkan melalui ibadah dan mujahadah, perjuangan spiritual. Jangan ragu melangkah ketika hatimu merasakan dorongan kuat ke arah kebaikan, meskipun jalan itu tampak tak jelas atau tak masuk akal bagi orang lain. Itulah seni menari bersama angin takdirnya, menyerahkan kemudi pada Sang Nahkoda Agung. Paidi teringat pada keberanian nekatnya naik gunung hanya dengan sandal jepit dan tingwe, pada GPS gaibnya yang selalu akurat, pada solusi-solusi aneh tapi manjur yang kadang muncul begitu saja di kepalanya. Kini ia mengerti, itu semua adalah jejak-jejak angin ruhani yang selama ini ia ikuti tanpa banyak teori. Wejangan ini memberinya keyakinan untuk terus mengasah kepekaan batinnya. Terakhir, sang guru misterius mengarahkan perhatian Paidi pada gambaran cangkir kopi tubruknya yang hitam pekat dan pahit, yang tadi ditinggalkannya di gardu ronda dunia nyata. Dan kopi pahit kesukaanmu itu nak, suara itu kini terdengar sangat dekat, penuh kelembutan seorang ayah. Engkau meminumnya karena percaya ada manis gula Gusti Allah yang tersembunyi di dasarnya, menunggu setelah kepahitan itu habis. Paidi mengangguk dalam batinnya, itulah filosofinya selama ini. Itu adalah tingkat keyakinan yang baik nak. Keyakinan orang-orang solih pada umumnya, sabar dalam ujian, pahit, sambil berharap datangnya kemudahan dan kebahagiaan, manis setelahnya. Sang guru mengapresiasi, namun, jika engkau ingin menyelam lebih dalam ke samudra marifah, pengenalan akan Allah, cobalah lihat kopi itu dengan cara pandang yang berbeda. Mata batin Paidi terfokus pada cangkir kopi itu. Bagaimana jika kukatakan padamu, suara itu kini bergetar dengan hikmah yang agung, bahwa rasa pahit itu sendiri, bagi jiwa yang telah mencapai tingkat penyerahan diri yang tinggi, justru bisa terasa sebagai manis yang paling hakiki. Bagaimana jika ujian yang terasa menyakitkan di lidah duniawi itu, sesungguhnya adalah sentuhan langsung dari sang kekasih yang sedang membersihkan karat-karat di cermin hatimu agar bisa memantulkan cahayanya dengan lebih sempurna. Bagaimana jika kesulitan hidup, kemiskinan, penyakit, atau fitnah yang menimpamu adalah jamu pahit yang ia berikan karena ia tahu itulah obat terbaik untuk menyembuhkan penyakit kesombongan, keterikatan pada dunia, atau kelalaianmu dari mengingatnya. Konsep ini terasa seperti gempa bumi lembut yang mengguncang fondasi pemahaman Paidi. Melihat pahit sebagai manis, mensyukuri kesulitan seperti mensyukuri nikmat, ini adalah puncak dari sabar, kesabaran, dan syukur. Rasa syukur yang terasa begitu tinggi. Jangan hanya sabar menunggu manis setelah pahit nak, wejangan itu mencapai puncaknya. Tapi latihlah lidah ruhanimu untuk mampu mengecap manisnya hikmah di dalam setiap tegukan kepahitan itu. Rasakanlah sentuhan kasih sayangnya yang tersembunyi di balik tegurannya. Rasakanlah kedekatannya yang justru semakin terasa saat engkau merasa ditinggalkan oleh dunia. Jika engkau mampu mencapai makam kedudukan spiritual ini, makam Rida Bil Qada, rela dengan ketetapannya sepenuhnya, maka takkan ada lagi beda antara nikmat dan musibah bagimu. Yang ada hanyalah keindahan menyaksikan tangannya yang maha bijaksana menari dalam setiap detail kehidupanmu. Engkau akan hidup dalam samudra ketenangan abadi, merasakan manisnya iman dalam setiap tarikan napas, baik saat lapang maupun sempit. Kata-kata ini terasa seperti membuka pintu menuju taman spiritual yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Ia merasa begitu kecil, namun juga dipanggil untuk tumbuh menuju keluasan itu. Beban hidupnya yang sederhana, pandangan miring orang desa, keterbatasan materinya,
Semua itu kini mulai terlihat dalam bingkai cahaya yang berbeda. Bukan sebagai kutukan atau kekurangan, tapi mungkin sebagai kopi pahit spesial yang diracik khusus oleh Gusti Allah untuk menempa jiwanya. Setelah rentetan wejangan yang terasa mengalir seperti sungai ilmu selama ribuan tahun dalam ukuran waktu batin itu, sang guru misterius mengakhiri pelajarannya. Ia mengulurkan telapak tangannya yang keriput namun bercahaya lembut menghadap ke atas. Kosong, tak ada apa-apa di sana secara fisik. Namun, saat Paidi memberanikan diri memfokuskan seluruh kesadaran batinnya pada telapak tangan kosong itu, sebuah pengalaman puncak terjadi. Ia merasakan gelombang energi yang tak terlukiskan, bukan panas, bukan dingin, bukan listrik, tapi energi murni kedamaian, cinta kasih, dan pengetahuan ilahiyah, marifah, mengalir deras dari telapak tangan itu, langsung menembus pusat jantung ruhaninya, kolab. Rasanya seperti seluruh kotoran batin, keraguan, ketakutan, ego, bahkan konsep-konsep tentang aku dan milikku, larut seketika seperti garam dalam air samudra. Jiwanya dimandikan dalam cahaya tak kasat mata yang membutakan sekaligus mencerahkan. Ia merasa kosong dari dirinya sendiri, namun penuh oleh kehadirannya. Ia tidak lagi melihat atau mendengar sang guru, tapi ia merasakan penyatuan, itihad dalam rasa, bukan wujud, dengan sumber segala ilmu dan kedamaian. Ayat suci wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, bukan lagi sekadar hafalan, tapi menjadi kenyataan yang ia rasakan getarannya di seluruh atom kesadarannya. Ini adalah puncak transmisi sir, rahasia agung yang tak bisa diungkapkan kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah disucikan. Dia tidak jauh nak, bisikan terakhir itu terasa seperti gema dari dalam dirinya sendiri. Carilah dia dalam dirimu, jagalah adabmu terhadap yang maha dekat dalam setiap kesendirian dan keramaianmu. Sucikan cermin hatimu, maka cahayanya akan terpantul indah di sana. Itulah warisan para nabi dan wali sejati. Klik. Seperti saklar lampu yang dinyalakan kembali setelah padam lama, kesadaran Paidi terlempar kembali ke realitas fisik gardu ronda desa tepian sawah. Suara tawa Pak Bejo karena candaannya tadi masih menggantung di udara. Asap rokok kreteknya baru saja membentuk cincin terakhir sebelum buyar. Marjo masih memegang singkong gorengnya, menatap Paidi dengan alis terangkat, menunggu jawaban atas pertanyaan Pak Bejo. Cangkir kopi Paidi masih di tempat yang sama, isinya tinggal separuh, dingin. Di dunia nyata, di gardu ronda itu, tidak sampai 5 detik telah berlalu sejak Paidi terakhir kali menatap ampas kopinya hingga ia kembali sepenuhnya. Mungkin hanya setara dengan orang yang menarik napas dalam-dalam sekali sebelum berbicara. Pak Bejo dan Marjo sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi dalam diri Paidi. Bagi mereka, Paidi hanya diam sesaat, mungkin sedikit melamun, hal yang cukup wajar bagi pemuda aneh seperti dia. Tak ada cahaya gaib, tak ada suara aneh, tak ada perubahan drastis pada lingkungan sekitar. Semuanya berjalan normal seperti sedetik sebelumnya. Namun bagi Paidi, 5 detik itu adalah sebuah keabadian. Rasanya ia baru saja kembali dari perjalanan melintasi galaksi-galaksi hikmah, menyelami samudra marifah yang tak berdasar. Getaran kedamaian agung dari pertemuan batin itu masih terasa begitu kuat, seperti musik surgawi yang terus berdengung lembut di telinga jiwanya. Pandangannya terhadap dunia terasa berbeda. Warna-warna tampak lebih cerah, suara alam terdengar lebih jernih,
Wajah Pak Bejo dan Marjo tampak menyimpan lapisan makna yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ada rasa syukur yang meluap-luap, rasa cinta kasih yang membuncah pada segala ciptaan, namun juga rasa gentar suci dan kesadaran akan betapa kecilnya dirinya di hadapan samudra ilahi. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba menstabilkan frekuensinya agar kembali selaras dengan ritme duniawi. Senyum tipis yang tadi sempat hilang saat pergi, kini kembali terpasang di bibirnya, namun kali ini terasa lebih tulus, lebih damai. "Enggel leres Pak Bejo," jawabnya akhirnya pada candaan kepala dusun itu. Suaranya terdengar tenang dan jernih, menyembunyikan lautan pengalaman yang baru saja ia arungi. "Suarane Gusti Allah niku pancen alus sanget. Kados angin, boten ketinggal wujud, tapi saged dirasake ademenek ati kita lagi sumuk kakehan mikir dunya." Iya benar Pak Bejo, suara Gusti Allah itu memang halus sekali, seperti angin. Tidak kelihatan wujudnya, tapi bisa dirasakan sejuknya kalau hati kita lagi gerah kebanyakan mikir dunia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih dalam, seolah berbicara pada dirinya sendiri juga. "Lan kadang, suarane enggeh liwat weteng luwe, ngelingke kita supados eling kali sederek sanes ingkang luwih luwe. Ngelingke supados syukur kalih nopo ingkang wonten, senajan namung singkong goreng neten niki. Dan kadang, suaranya ya lewat perut lapar, mengingatkan kita supaya ingat sama saudara lain yang lebih lapar, mengingatkan supaya syukur sama apa yang ada, meskipun hanya singkong goreng begini ini." Pak Bejo dan Marjo saling pandang sejenak mendengar jawaban Paidi yang terasa sedikit lebih dalam dari biasanya, tapi kemudian mereka tertawa lagi. "Wah, lah kau malah dadi ceramah sampeyan di," kata Pak Bejo sambil menepuk pundak Paidi. "Yo wes, bener kuwi. Ayo ndang dijajal iki singkong goreng selak adem." "Wah, lah kau malah jadi ceramah Anda di." "Ya sudah, benar itu. Ayo cepat dicoba ini singkong gorengnya, keburu dingin." Paidi mengangguk sambil tersenyum. Ia menerima sepotong singkong goreng dari Marjo. Menggigitnya perlahan, rasa gurih dan hangat singkong itu terasa begitu nyata, begitu membumi, kontras dengan pengalaman ruhani yang baru saja ia alami. Namun kini, rasa singkong itu pun terasa berbeda. Ia bisa merasakan jejak tanah tempat singkong itu tumbuh, merasakan kerja keras petani yang menanamnya, merasakan berkah api yang memasaknya. Semua terasa sebagai bagian dari tarian agung Sang Pencipta. Ia tahu, pertemuan kilat namun abadi tadi adalah sebuah amanah, sebuah rahasia, sir, yang tak boleh ia umbar. Menceritakannya hanya akan mengurangi kesakralannya dan mungkin takkan dipahami oleh siapapun. Ini adalah bekal pribadinya, kompas batinnya yang baru. Dengan tenang, ia meraih cangkir kopinya yang dingin. Meneguk habis sisa cairan pahit itu. Rasa pahitnya masih sama di lidah, tapi di hatinya kini ada rasa manis yang abadi. Manisnya mengenal sang kekasih lebih dekat, meskipun hanya dalam sekejap mata dunia. Dan sekejap mata itu, bagi Wali Paidi, sudah cukup untuk mengubah segalanya.